Saya hanya mengulang sedikit pertemuan kita yang lalu. Kita itu tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh. Aku sudah umur sekian, Pak. Umur it's just a number. Hanyalah sebuah bilangan. Justru makin berumur, manusia batinia kita harus makin kuat. Makin matang. Kalau belajar makin cepat bisa. Dulu waktu kecil belajar gak bisa-bisa. Justru makin umur belajar cepat bisa. Karena sudah pengalaman. Oleh sebab itu jangan berhenti belajar umur berapapun. Sebab kalau kita berhenti belajar, sebentar saja, setahun saja. Sudah ketinggalan, kalah dengan anak-anak muda yang lebih muda lagi. Kalah. Makanya ada banyak orang tua sekarang punya gap. Gap itu apa ya? Jurang yang memisahkan antara orang tua dan anak-anaknya. Nggak nyambung bahasanya. Ada orang tua yang disuruh WhatsApp tidak mengerti apa itu WhatsApp. WhatsApp itu makanan apa ya? Nggak nyambung akhirnya. Kalau nggak nyambung nggak bisa jadi berkat. Bagaimana mau menuntun anakmu ke masa depan kalau kamu tidak mengerti? Harus mengerti. Umur berapapun harus ikut terus belajar, mengikuti. Jangan sampai terpisah. Jangan jadi manusia gua. Jadi nggak ngerti apa-apa gitu di tengah-tengah dunia ini. Ya. Sebab ikut Tuhan atau menjadi berkat bagi dunia ini, ya kita harus belajar terus. Teknologi makin maju, kita ikuti terus. Supaya kita tetap menjadi berkat. Ya. Jangan kita di tengah-tengah dunia ini menjadi dinosaurus. Orang antik gitu, nggak ngerti apa-apa. Rugi sendiri. Ya. Makanya di pertemuan kita yang lalu, saya berikan satu saran untuk anak-anak muda. Jangan cuma belajar satu bidang ilmu. Jangan. Belajar sebanyak mungkin. Semua harus mengerti. Tapi yang ahli di satu bidang. Ngerti ya maksud saya ya? Kita harus jadi generalis, tapi spesialis. Jadi ada keahlian khusus yang kita kuasai, tapi harus mengerti luas pengetahuan itu. Jangan kalau udah sekolah teologi, taunya teologi doang. Keuangan nggak ngerti, kesehatan nggak ngerti. Apa aja nggak ngerti. Jadi manusia aneh di tengah-tengah dunia ini. Padahal dunia yang gelap ini perlu, semua aspek kehidupan perlu kita masukkan. Perlu kita masuki. Supaya ada terang di sana. Ya. Yang masih muda belajar. Belajar teologi, belajar hukum. Belajar kedokteran kalau perlu. Sehingga bisa menjadi berkat. Jangan semuanya jadi pendeta juga. Kita butuh banyak orang, saudara. Makanya belajar bahasa. Kalau masih muda sekarang bahasa Indonesia pasti sudah bisa. Bahasa Inggris harus bisa. Tidak boleh tidak. Sekarang satu lagi. Bahasa Mandarin. Harus bisa. Kalau yang masih muda mulai belajar. Sebab teknologi akan bergeser dari barat ke China. China akan sangat maju. Kalau kita bisa bahasanya itu luar biasa. Ya, komunikasi jadi lancar. Kalau kita pakai bahasa Inggris belum tentu
mereka semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi kita harus bisa bahasa. Yang kedua, kita harus mengerti IT. Bukan menjadi ahli IT, bukan. Tapi jangan gaptek. Minimal yang diperlukan bisa. Kalau enggak jadi orang aneh nanti. Belajar. Karena yang kita butuhkan sederhana kok. Bisa akses internet, bisa spreadsheet, word processing, presentation. Kan itu aja. Simple itu. Kalau mau belajar seminggu semuanya udah bisa. Ya, ini anak-anak muda ya. Yang ada di desa-desa. Jangan minder. Karena kau bisa belajar dimanapun berada. Saya dulu asalnya dari suatu desa yang sangat kecil. Di Jawa Timur ada namanya Nganjuk. Mungkin nggak banyak orang tahu. Di sana apa aja nggak ada, saudara. Apalagi dulu kita miskin sekali. Nggak bisa apa-apa kita. Nggak apa-apa. Sampai di Jakarta belajar keras. Mengejar ketinggalan. Jadi saudara umur berapapun kejar ketinggalan. Apalagi kalau masih muda. Masih muda sudah malas. Ya masa depan suram. Masih muda itu semangat. Saya aja yang sudah berumur semangat luar biasa. Ya, ayo semangat. Tapi jadi alat di tangan Tuhan. Jangan semangat untuk diri sendiri. Wah, rusak itu. Itu rusak nanti. Hari ini banyak sekali anak muda yang rusak. Mau sukses sendiri. Sama orang tua aja nggak berbakti. Rusak itu. Ya, nanti kita akan bahas di masa depan. Satu persatu. Semua urusan kita. Ya, jadi pastikan saudara ikuti terus seri ini. Dicatat kalau perlu. Jangan sampai tidak. Sebab saudara tidak bisa mencari beginian di buku. Tidak ada. Saya kasih tahu. Ini adalah hasil pengalaman dan hasil pembelajaran kita dalam jatuh bangun selama ini. Ketipu sana, ketipu sini, soal keuangan, soal kesehatan, soal macam-macam. Banyak orang tertipu di dunia ini. Sehingga hidupnya menjadi rugi besar. Belajar keuangan. Siapapun saudara. Anak muda belajar keuangan. Bukan menjadi ahli keuangan, bukan. Belajar yang minimal harus bisa. Personal finance, keuangan pribadi. Jangan sampai ya, ini cuma contoh nih. Jangan sampai nanti kau berkeluarga, terus kau ikut investasi bodong. Habis uangmu, cerai lagi ribut. Ya, belajar di dunia ini ya dari dulu sampai sekarang itu investasi bodong selalu ada dan korbannya selalu banyak, orang-orang yang tidak berpengalaman biasanya. Nah makanya saudara ingat, kalau nggak ngerti hubungi kita. Boleh nggak Pak, aku investasi ini. Jangan sembarangan, nanti kau menyesal seumur hidupmu. Karena bagaimanapun segala sesuatu butuh uang, bukan? Ya, hidup ini butuh uang. Tentu uang bukan segalanya. Tapi uang itu dibutuhkan sebagai apa? Sebagai alat. Sebagai alat untuk memberkati sesama. Untuk biaya pendidikan dan sebagainya. Uang tidak jahat. Yang jahat adalah cinta akan uang. Itu jahat sekali itu. Nah ini yang perlu dimengerti oleh anak-anak muda zaman sekarang. Lupakan itu. Aku cuma mau sukanya ilmu ini Pak. Kamu harus jadi manusia seutuhnya. Ya. Jangan suka main game. Ada orang yang terikat oleh game. Sudah umur belasan tahun terikat oleh game. Bayangkan. Jadi dari pagi sampai malam dia main game terus. Sampai orang tuanya pun tidak diperhatikannya. Sampai hari ini orang tuanya akhirnya bingung. Kok cuma main game ya, nggak bisa apa-apa dia. Terikat oleh game. Game itu bahaya loh. Ketika masih muda ya, sukanya main game pasti.
Jangan sampai main game lebih dari 15 menit atau 30 menit. Saya tidak pernah main game, sudah puluhan tahun. Padahal saya pengen nyoba apa sih enaknya main game. Jangan pernah main game kalau kau masih muda. Nanti kau nggak pinter sama sekali. Kenapa? Lah waktunya dipakai main game, nggak belajar apa-apa. Nanti kalau ngelamar kerja ditanya, kau bisa apa? Komputer? Nggak bisa, Pak. Bahasa Inggris? Nggak bisa, Pak. Bisanya apa? Ngetik. Nggak bisa juga, Pak. Bisanya apa? Main game. Pinter kau. Main game yang kecuali kamu gamer profesional, itu beda. Itu mendatangkan uang. Tapi saya tidak sarankan anak muda untuk jadi game profesional, gamer. Hidupmu sia-sia nanti. Karena kau menghadapin game terus setiap hari. Ya, nggak belajar tentang kehidupan nanti. Ya, oke. Jadi itu belajar yang penting-penting. Ya, tapi lebih dari semuanya itu takutlah akan Tuhan. Jadilah berkat. Ini untuk para orang tua yang punya anak masih kecil ya. Didik anakmu dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Kenapa? Nanti kalau anakmu udah belasan tahun, remaja, udah percuma dikenalin Tuhan. Dia udah maunya sendiri, nggak percaya kalau diceritain. Ya, dari kecil, sejak kecil. Bisa nggak kenal kalau udah dewasa? Bisa, tapi harganya mahal. Setelah kau jatuh bangun dalam dosa, akhirnya kau ketemu. Itu kalau ketemu. Kalau sadar, kalau tidak, banyak anak muda hilang loh hari ini. Saya perhatikan, terutama yang pergi ke luar negeri. Hilang. Di luar negeri jarang ada firman yang benar. Pergaulan yang bebas. Rusak anak itu. Nanti begitu pulang ke Indonesia, orang tuanya nggak kenal. Anakku kok jadi gini ya. Udah nggak berbakti sama orang tuanya. Berani sama orang tuanya. Ya. Sore ini kita akan belajar. Kita akan membahas soal kekudusan. Kekudusan di masa muda. Ini sangat rawan loh. Banyak orang begini, kalau masih muda itu ngomongnya begini. Hari gini Pak, bicara soal kekudusan, kuno. Hari gini bicara kesucian, kuno. Makanya jarang dikhotbahkan kan kesucian. Hidup suci seperti apa? Nggak pernah dikhotbahkan. Atau kalau dikhotbahkan cuma begini, kita harus hidup suci ya saudara, udah. Orang nggak mengerti apa itu suci. Mungkin nggak kita hidup suci? Nggak ngerti, banyak anak muda nggak tertarik bahkan. Aku nggak mau hidup suci, kenapa? Hidup suci itu loh Pak, yang puasa terus menerus, jarang makan, kurus kering, menyendiri. Bukan itu, hidup suci bukan itu saudara. Ya, sore ini kita akan mengulang sedikit sesi yang lalu. Suci itu ada dua aspek. Yang pertama, tidak bercacat, tidak bercelah. Sejak muda kau harus belajar tidak bercacat, tidak bercelah. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah hidup suci. Semuanya lakukan untuk Tuhan. Tidak bercacat, tidak bercelah. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan semuanya untuk Tuhan. Itu hidup suci. Bisa nggak? Halo? Harus bisa. Apa itu melakukan untuk Tuhan? Nah, mesti dibedah lagi, lebih detail. Sebab manusia itu kalau diberitahu, tapi tidak mengerti sampai dasar banget, nggak dilakukan pasti. Bahasa itu begitu. Itu sebenarnya rahasia seorang pengkhotbah atau komunikator yang baik itu. Kalau bicara sesuatu, jangan ngambang. Misalnya nih, kamu harus sehat. Amin. Ya tapi sehat apa? Sehat itu apa? Caranya bagaimana? Kalau seorang dokter kan gitu tuh. Kasih obat,
Harus sehat ya, pola hidupnya. Ya dok, sampai rumah dikerjakan nggak? Pasti tidak. Kenapa? Hidup sehat yang bagaimana? Harus digali lebih dalam. Sama hidup kudus juga gitu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Oh ya mengerti sih. Tapi apa itu kudus? Nggak ngerti Pak. Lah nggak ngerti bagaimana bisa hidup kudus? Tak bercacat, tak bercela, itu bagaimana? Lah bagaimana bisa melakukan kalau tidak mengerti? Itu sebabnya ada orang-orang yang menolak firman Tuhan. Meskipun dia seorang doktor teologi sekalipun. Firman Tuhan berkata begini. Kamu harus sempurna. Seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Para teolog bicara begini. Gak mungkin manusia kok sempurna. Gak mungkin. Gitu. Apa? Kenapa dia bicara begitu? Karena tidak mengerti. Sempurna itu apa? Mungkin dalam bayangan dia sempurna itu bisa nembus tembok. Bisa terbang. Bisa menghilang. Sakti. Gitu kali. Bukan. Lihat Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Ya. Makanya sesi ini kan khusus pemuda-pemudi dan dewasa muda. Dewasa muda juga sebenarnya umurnya nggak jelas juga tuh definisinya. Ada yang tanya, saya 45 boleh Pak? Ya boleh, siapa yang melarang? 50 Pak? Ya kalau mau denger ya boleh, masa dilarang? Justru bagus, kenapa? Karena orang tua pasti punya anak. Yang muda nanti punya anak juga. Mindsetnya harus dibenerin mulai sekarang. Ada amin ya semua ya? Iya, kalau sekarang nggak bener, waduh, masa depanmu suram. Justru dari muda kau bener, kau akan jadi orang hebat di tangan Tuhan. Ya, pasti dipakai Tuhan. Jadi di masa-masa muda itulah banyak masalah timbul. Masalah apa saja? Kalau anak muda itu soal pacaran. Misalnya nih, nanti soal itu dibahas sendiri memang. Tapi ini globalnya dulu. Pacaran yang sehat bagaimana? Jaga kekudusan. Ada banyak pacaran di dunia ini unlimited, tak terbatas. Kumpul kebo. Akhirnya dia cari kebo, kumpul sama kebo. Istilahnya kumpul kebo ya. Padahal kumpul sama manusia loh. Kenapa ya disebut kumpul kebo ya? Saya nggak ngerti kadang-kadang istilah itu. Jangan. Kau masih muda itu bahaya. Makanya kalau pacaran jangan menyendiri berdua. Nanti setahun lagi jadi bertiga kau. Ya. Ingat. Masih muda itu jangan berdiri di jalan yang licin. Jangan coba-coba. Makanya perlu diingatkan. Itu soal pacaran tuh. Ada yang masih muda suka jajan. Gimana ya membahasakannya ya? Suka bayar kuntilanak. Akibatnya apa? Nggak berapa lama kemudian terserang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nggak sampai 30, mati. Coba bayangkan. Ini fakta loh, apalagi di kota besar banyak itu. Anak dari desa itu kan masih polos ya, sampai ke kota besar gemerlap. Lupa diri, gampang lupa diri. HIV. Di desa dia suka sama Rini, sampai ke kota sukanya sama Rudi. Berubah haluan dia. Itu mungkin. Karena yang namanya kecenderungan suka sama jenis itu tidak hanya soal genetik loh. Pergaulan kebanyakan. Ya, hati-hati. Kamu kalau dengar, misalnya cowok nih. Kamu kalau punya teman yang agak kok lemah lembut dia ya. Ingat batasnya. Nggak usah pegang-pegangan dan sebagainya. Kan sesama cowok sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau ini kok lemah lembut nih, jangan. Ya, jaga. Lindungi dia juga, supaya dia nggak jatuh juga. Itu loh maksudnya.
Jadi masih muda itu harus smart. Kalau nggak smart pasti jatuh, pasti. Cari pasangan hidup yang bagaimana ya Pak? Oh, pasanganku itu suka ke gereja loh Pak. Suka ke gereja itu bukan jaminan matang atau tidak karakternya. Tahu dari mana? Dari caranya bicara. Dari caranya dia bergaul. Dari caranya dia berteman dengan kamu. Tapi itu kalau kamu dewasa, kalau kamu sama-sama polos ya sama-sama nggak tahu. Itu sebabnya acara-acara seperti ini sangat penting diikuti. Jangan sampai saudara tidak mengerti, khususnya yang punya anak muda nih. Ajak anak-anakmu dengar bersama, supaya pengertiannya sinkron, jadi komunikasinya nyambung. Sebab seorang anak yang dididik dengan etika biasa, itu tidak kuat. Nanti ketika ia bergaul dengan sesamanya, bablas ya. Langsung bablas, apalagi pergi ke luar negeri, habis langsung. Ya, berangkat masih gagah, pulang udah melambai dia nanti. Atau kalau enggak sakit-sakitan. Atau kalau enggak udah kurang ajar sama orang tuanya. Hati-hati, dunia ini merusak loh. Nah, yang masih muda kalau jadi orang tua, belajar jadi orang tua yang benar. Belajar. Hidup kudus itu apa sih? Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Tanpa cacat, tanpa celah. Artinya, dalam segala hal ini, tanpa cacat, tanpa celah. Ya, belajar. Jangan kalau dengar kata kekudusan, oh di gereja. Bukan, seluruh hidup kita. Jangan ada yang salah. Setiap perbuatan kita, kalau tidak menyenangkan Tuhan, artinya kau sedang tidak hidup kudus. Setiap hidup kita dalam segala aspek, kalau kita menyenangkan Tuhan, itu artinya sedang hidup kudus. Sederhana saja. Coba kalau kalian bergaul, tanya Tuhan, apakah ini menyenangkan Tuhan? Ya, ingat, menyenangkan Tuhan di mana? Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara, dalam segala hal. Sejak kapan? Sejak sekarang, jangan ditunda nanti deh Pak. Ya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan Tuhan. Anak masih muda itu biasanya ceroboh, tidak peduli. Jangan, kau rugi nanti. Percaya dah. Kamu kan belum pengalaman. Ya. Kita harus belajar hidup suci mulai sekarang. Tidak bercacat, tidak bercela dalam segala hal. Semangat masih muda itu, jangan loyo. Disuruh belajar, capek mah. Masih muda udah loyo, capek. Saya aja sampai jam 12 malam masih semangat. Cuma fisik kalau udah jam 12 agak lemah. Semangat setiap saat. Ya, masa depan tergantung dari bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan. Kalau kalian dikasih kesempatan hari ini mendengar firman yang benar, dikasih kesempatan sekolah atau kuliah atau punya bisnis, jangan disia-siakan. Maksimalkan semuanya itu sehingga hasilnya maksimal. Kalau hasilnya maksimal, gunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan. Ingat ya, menyenangkan Tuhan bukan dikasih ke gereja, bukan. Menyenangkan Tuhan itu pakai uangmu itu, mamonmu itu. Untuk apa? Mendidik anak. Untuk menolong sesama. Untuk apa lagi? Banyak. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan.
Banyak yang dibutuhkan. Dunia ini banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita tidak ambil bagian di dalamnya, kita berdosa di mata Tuhan. Kalau seseorang tidak mau belajar, ia berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Seandainya ia belajar baik-baik, masa depan ia akan sukses, bisa jadi berkat. Tapi karena ia tidak mau belajar, masa depannya tidak jadi apa-apa. Akibatnya, tidak jadi berkat. Salah siapa? Salah dia. Dia nggak bisa bicara begini, aku nggak punya uang, Pak. Ya, kenapa kau nggak punya uang? Karena kau dulu males, Tuhan. Banyak sekali kita salah dalam hidup ini. Salah. Kalau kita kerja keras dari dulu, ya saya nggak bilang kaya sih, tapi minimal kita bisa makan, bisa minum. Kalau sampai sulit bagaimana ini? Nanti ya, besok kan Minggu nih. Minggu pagi harus dengarkan khotbah ibadah raya. Itu saya kasih judul What If? Bagaimana jika? Seandainya. Kita akan berandai-andai, tapi itu akan mendidik kita. Ya, sederhana saja. Besok kita bahas soal itu. Supaya kamu pikirannya luas. Jangan masih muda pikirannya picik. Seandainya itu bagaimana? Seandainya itu bagaimana? Seandainya begini, begitu. Jangan sampai mengalami. Baru bertobat. Ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Kita pengkhotbah itu. Ya. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Jangan salah bergaul. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang yang dulunya itu polos, baik. Saya kenal, baik gitu. Setelah berapa tahun gak ketemu saya, loh kok dia jadi begini pergaulannya, saudara. Dulu dia gak punya pacar, sama cewek aja takut. Sekarang ketemu saya, di handphonenya itu daftar cewek panggilan. Wah, ini apa yang terjadi nih? Pergaulan pasti. Pasti pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kau bergaul dengan pencemooh, kau jadi pencemooh. Makanya jangan bergaul dengan orang-orang yang suka ngatain orang lain. Jangan. Kau jadi seperti itu nanti. Apalagi yang memfitnah. Rusak kau nanti. Ya, perhatikan pergaulanmu. Bagi yang sudah married, nah ini. Bagi yang sudah menikah, istrimu itu jangan suka berantem sama mertua. Ya, peringatkan dia. Itu masalah klasik tuh. Menantu dan mertua itu berantem melulu. Yang berantem selalu pihak perempuan, wanita. Nggak ada itu mantu cowok berantem sama mertua cowoknya, nggak ada. Yang sering itu mantu cewek sama mertua cewek. Iya, nggak tahu kenapa itu. Hidup cuma satu kali, kenapa kau begitu sih? Kamu nggak hidup kudus artinya. Kenapa kau tidak menyukakan hati Tuhan? Hidup kudus itu menyukakan hati Tuhan. Bukan cuma tidak berbuat salah, bukan. Itu pasif itu. Itu bahkan tidak menyukakan hati Tuhan. Aku nggak buat dosa kok, diem aja. Iya, itu tidak menyukakan hati Tuhan. Kalau kamu sama mertuamu cerewet seperti apapun, anggap saja orang tuamu. Ngalah. Ingat kau harus hidup kudus. Sejak muda, jangan tunggu tua. Ya, nanti kau rugi sendiri. Sebenarnya ya kalau orang muda nurut gitu ya. Nurut aja gitu ya. Nanti dia akan melihat banyak hal yang ajaib dalam hidupnya. Serius. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu kalau melihat seseorang bisa dipercaya, ditambah-tambahkan kepadanya. Ia bisa dipercaya nih. Dikasih 1 talenta bisa dipercaya. Ditambahin 2 talenta. 2 talenta bisa dipercaya. Ditambahin lagi 5 talenta. Ya, tapi yang gak bisa dipercaya, apa yang ada padanya diambil sekarang. Gak usah deh. Gak usah dikasih apa-apa. Ya,
Kau masih muda, nurut, taat. Belajar firman, belajar keras. Kalau bekerja, bekerja keras. Semuanya lakukan untuk Tuhan. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Jangan jatuh dalam dosa. Kalau masih muda itu biasanya dosanya itu macam-macam. Tergantung kasusnya. Yang sangat banyak itu seks. Masih muda itu jatuh ke dalam itu. Kebanyakan. Bahaya itu. Bahaya itu. Yang masih muda hati-hati ya. Yang cewek-cewek itu hati-hati. Jangan gampang dirayu. Rayuan gombal itu. Rayuan omong kosong. Kalau memang cowok itu baik, dia tidak akan melakukan rayuan yang menjatuhkan ke dalam dosa. Pasti tidak. Ya. Ada saatnya nanti menikah dan sebagainya. Tapi bukan sekarang. Kalau kau lagi kuliah, belajar dulu. Ya, jaga kekudusan. Kita ingat gak? Dulu yang namanya Yusuf. Di rumah Potifar. Itu yang namanya tante Potifar itu. Kan goda Yusuf tuh. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia lari menjauh. Banyak anak muda gak gitu, gak digoda, lari mendekat. Capek deh. Ya, hati-hati. Kau lari mendekat atau lari menjauh terhadap godaan. Itu free will, kehendak bebas. Ya, itu Yusuf. Beda dengan Raja Daud. Raja Daud suatu sore, dia jalan-jalan di atas lotengnya, istananya. Dia lihat ada wanita lagi mandi. Batsheba. Apa yang terjadi? Mestinya dia seperti Yusuf. Lari harusnya. Cobaan datang dia gak lari. Dia malah merencanakan. Panggil itu siapa? Batsheba. Dipanggil. Jatuhlah dia dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukannya? Merencanakan menutupi dosanya. Dengan cara membunuh suaminya Batsheba, yaitu Uria. Biasanya kalau seseorang jatuh dalam dosa, untuk menutupi dosanya, ia akan berbuat dosa yang lain lagi. Bahkan makin jahat. Hati-hati loh. Makanya jangan buat dosa. Jangan pernah buat dosa. Jangan pernah berkata begini, gak apa-apalah Tuhan itu maha pengampun, nanti aku pasti diampuni. Loh, kalau kau sempat minta ampun masih lumayan. Memangnya kau gak bisa mati setiap saat? Hati-hati loh. Manusia itu cari penyakit. Masih muda itu cari penyakit biasanya. Sembrono banget. Tidak peduli. Makanya sesi ini sangat penting. Kalau kau tidak peduli masa depanmu suram. Kau harus peduli. Kau harus rencanakan masa depanmu. Masa depan kita itu yang penuh harapan. Kalau kau hidup suci, kau tidak akan seperti orang aneh. Seperti bayanganmu itu puasa terus, gak makan. Terus menyendiri di suatu gua. Kumat kamit sendiri. Bukan itu. Bajunya putih-putih. Bukan itu maksudnya. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Itu hidup kudus. Kalau menyenangkan diri sendiri, itu bukan hidup kudus. Kalau kita menyenangkan Tuhan, pasti diri sendiri juga pasti senang juga. Pasti. Ya, amin ya. Kekudusan di masa muda ini itu memang apa ya? Mesti diulang-ulang memang. Dalam setiap aspeknya kita harus gali lebih dalam lagi sehingga mengerti cara menghindarinya. Masalahnya orang tidak tertarik kekudusan itu karena orang membayangkan kekudusan itu sama dengan asketisme. Asketisme itu tindakan menyiksa diri sendiri. Misalnya apa? Gak makan. Misalnya apa lagi? Menyendiri di gua-gua. Kan menyiksa diri itu. Seolah-olah hidup kudus begitu. Bukan. Hidup kudus itu normal di
di tengah-tengah dunia, tetapi semua yang dilakukan tidak bercacat, tidak bercela. Dan semuanya untuk Tuhan. Jadi mulai sekarang, kalau kalian melakukan sesuatu, ingat baik-baik, hidup kudus. Aku naksir itu tuh, Pak. Tanya, Tuhan suka nggak kalau aku naksir itu? Tanya baik-baik sama Tuhan. Ya, amin ya. Jangan dia kaya Pak, enggak nanya Tuhan. Kaya itu justru mencelakakan kalau tidak dewasa. Karena ia bisa beli apa saja. Makanya kalau cari jodoh, hati-hati. Semakin kaya jodohmu, semakin bahaya. Hati-hati. Kalau ada yang jodohmu, calonmu kaya, bawa ke sini. Nanti di mikroskop. Ini mateng nggak ini? Kalau nggak mateng kekayaannya jadi celaka itu nanti. Kalau mateng bagus. Ya, jangan sia-siakan waktu. Ya, kita ada supaya melayani saudara juga. Jadi kalau saudara ada masalah, saudara bisa hubungi kami. Supaya tidak perlu jatuh ke dalam dosa, ya, apapun masalahnya. Ya. Jadi hidup kudus tuh begini loh. Dulu kita hidup di tengah-tengah dunia. Dengan gaya hidup dunia. Lalu kita dipisahkan. Jangan di situ, di sini. Berpisah dari tempatnya semula. Bukan dipisahkan secara fisik, bukan. Dipisahkan supaya kita hidup tidak seperti orang dunia. Makanya Alkitab membahasakannya dengan begini. Jangan serupa dengan dunia ini. Kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Engkau bukan milikmu sendiri. Ingat baik-baik itu. Diri kita bukan milik kita, milik Tuhan. Ya, yang masih muda ngerti nggak ngerti kau nurut aja deh. Supaya kau nggak jatuh dalam dosa yang biayanya besar. Nanti kau bayar harga terlalu besar. Ada seorang cewek yang masih muda. Dia pilih pasangan sesukanya sendiri. Kaya raya pasangannya ini. Ketika saya datang ke pernikahannya itu saya udah tahu. Waduh ini gak lama ini. Kenapa? Si cewek ini kan gak kaya. Si cowok ini kaya raya. Gayanya itu udah tengil gitu. Songong. Itu baru nikah loh, udah songong banget gitu. Gak nganggep keluarga ceweknya. Keluarga si cewek, istrinya, calon istrinya ini. Keluarganya dikasih sebelah kanan duduknya. Duduk kursi-kursi. Sementara keluarga dia sendiri di situ. Meja pesta. Coba bayangkan. Belum apa-apa sudah membedakan. Gak dikasih makan lagi. Jadi keluarga si cewek gini. Yang lain pada pesta. Saya udah lihat, wah ini gak lama nih. Beneran gak sampai setahun. Makanya jangan sembarangan. Jangan terpengaruh oleh film. Romantisme palsu. Wah dia kaya Pak, ganteng. Gak penting. Gak penting banget. Wah dia cantik sekali. Gak penting banget. Yang penting dewasa atau enggak. Sebab apa? Sebab nanti kita hidup bersama sepanjang hidup kita. Amin ya. Tapi saya sudah nikah Pak. Ada yang ngomong begitu kan. Dewasa muda sudah nikah juga kadang-kadang. Kebanyakan. Aku salah pilih jodoh Pak. Ya kalau salah pilih ya. Tidak boleh tukar tambah. Itu aturan yang tidak pernah bisa ditawar. Tidak boleh tukar tambah. Ya. Tidak boleh trade in. Gak boleh. Kalau udah salah pilih, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Nah, supaya enak buburnya dikasih ayam, dikasih kerupuk, dikasih sambal, dikasih sayur. Jadi bubur Manado. Oh itu enak banget itu. Ya, artinya gini loh. Wah, bubur Manado kok bisa diartikan ya?
Maksudnya gini loh, kalau salah pilih, ya sudahlah. Kita semua anggap aja salah pilih. Ya udah sekarang dua-duanya ini bertobat. Menjadi tidak salah pilih. Dari salah pilih menjadi tidak salah pilih. Bertobat dua-duanya. Ke depan bener lagi. Gitu loh. Amin ya. Jangan sia-siakan hidup. Udah salah pilih Pak, aku benci sama dia. Nah itu, kamu berarti tidak hidup kudus. Sebab Tuhan berkata, barang siapa membenci, ia seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak akan hidup kekal. Itu Alkitab bicara begitu loh. Makanya ya Bapak Ibu yang punya anak, ajari anakmu firman Tuhan dari kecil. Supaya ketika ia menghadapi suatu masalah dia ingat. Ada firman berkata begini. Siapa sih yang tidak pernah buat salah? Semua orang pernah buat salah. Lupakan masa lalu kita. Ke depan gandengan tangan lagi. Menjadi tidak salah pilih. Ada amin? Segala sesuatu selalu ada solusinya. Selalu. Kenapa kadang-kadang tidak ada solusi? Manusianya yang tidak mau diberi solusi. Kalau saya berikan solusi misalnya, begini saja. Gak mau Pak, aku maunya begini loh. Dia solusi milih sendiri. Gak bisa. Solusi yang terbaik begini. Makanya kita pun harus mengosongkan diri, merendahkan diri, belajar. Jangan merasa sudah someone, aku sudah kaya, udah gelarku panjang, sudah punya uang banyak, sudah terkenal, sudah jadi pejabat. Waduh, yang begitu malah gak bisa belajar nanti. Saudara, kalau kau sukses, makinlah merunduk seperti padi, ilmu padi. Makin merunduk, makin belajar, jangan makin sombong, ya. Saya kadang-kadang masih salah bicara loh. Kalau emosi lagi naik, ngaco ngomongnya. Tapi selalu saya menyesal lagi. Saya akan berusaha lagi, Tuhan. Aku ini kenapa ya kadang-kadang, meskipun jarang banget ya, tapi tetap bisa salah loh. Kenapa ya orang gak jadi berkat bagi banyak orang. Ayo masih muda belajar. Dulu saya masih muda gak ada yang ngajarin begini. Saudara beruntung loh masih muda. Nanti dapat pasangan hidup yang benar. Atau pasangan yang sekarang bertobat lagi dua-duanya. Ikuti terus seri ini. Kan begitu. Kalau perlu konseling berdua. Ya. Jadi jangan tidak hidup kudus. Hidup kudus itu memang sulit. Kemarin saya tulis di quote. Saya sering buat quote ya. Di quote itu saya tulis begini. Alangkah sulitnya hidup rohani itu. Alangkah mudahnya kelihatan rohani. Kalau kelihatan rohani gampang pakai putih-putih. Shalom. Wah, rohani banget nih kelihatannya. Lihat bayangannya, jangan-jangan bayangannya punya tanduk. Ya. Ayo kita hidup dalam dunia nyata yang benar-benar bisa hidup kudus. Jangan masih muda anti terhadap kata-kata kudus dan suci. Kamu ketika kamu belajar, ketika kau sekolah, aku ini untuk Tuhan. Menyenangkan orang tuaku, menyenangkan Tuhan. Itu hidup kudus sebagai murid. Kalau kamu sebagai suami, layani istrimu. Itu hidup kudus. Semuanya untuk Tuhan. Amin ya. Jadi semua kita bisa hidup kudus sebenarnya. Tidak ada orang tidak bisa hidup kudus. Kalau nggak bisa, kenapa Tuhan perintahkan? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pasti bisa, karena itu perintah Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Memang dalam hidup ini selalu ada pencobaan yang datang. Selalu. Jangan berharap hidup ini mulus-mulus saja. Hidup ini pasti ada pencobaan. Lah Tuhan Yesus saja setelah dibaptis langsung dicobai iblis. Betul?
Kita tidak bisa menghindari pencobaan itu datang, nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan ketika pencobaan itu datang, kita harus menang. Ada amin? Masih muda ini, generasi milenial ini kan mainnya internet. Di internet itu ya, nggak usah cari gambar porno, nggak usah. Disamperin, dikirimin, entah iklan, entah apa, selalu ada tuh muncul. Ya, iya. Meskipun jarang banget, tapi tetap sekali-sekali ada tuh. Ini apa sih ini? Atau jangankan begitu, lagi streaming khotbah begini, yang komentar di YouTube kita itu kasih link porno. Waduh, itu ya saya kasih tahu ya saudara ya. Saudara yang sabotase begitu, saudara anak setan. Saudara itu dirasuk setan itu. Sudah tahu ini firman Tuhan, berani komentar di situ link-link film porno. Ya. Itu saudara kerasukan setan. Kalau saudara tidak bertobat, kau mati nanti. Siapa berani mensabotase pekerjaan Tuhan, dia menghina Tuhan. Kita nggak terhina, tapi Tuhan akan terhina. Jangan kurang ajar ya. Kalau nggak mau dengar, nggak usah dengar. Jangan sabotase. Manusia itu nggak tahu diri, emang. Sok-sokan. Padahal begitu jantungnya mampet sebentar aja, mati kau. Ya, bertobat. Masih muda juga bisa langsung mati. Jangan pernah sabotase pekerjaan Tuhan. Ya. Hidup kudus. Boleh nggak main game? Kau tanya Tuhan aja ketika kau main game. Udah 2 jam, udah 3 jam. Hidup kudus nggak itu? Buang-buang waktu. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi hidup kudus itu sederhana, meskipun sulit. Tapi sederhana. Apapun yang kulakukan harus menyenangkan Tuhan. Itu hidup kudus. Kalau tidak, itu bukan hidup kudus. Kan anak muda itu menghadapi banyak pencobaan. Kalau dulu cari film porno mungkin sulit. Hari ini di internet, di Google aja mungkin langsung ketemu. Mungkin. Ya. Kalau saya nggak pernah tuh, nyoba-nyoba itu nggak pernah. Kenapa? Begitu nyoba sekali, lain kali dikirimin. Iya kan? Nanti pas saya presentasi ada lagi gambarnya kan. Ini bagaimana ini pendeta? Makanya sekali aja nggak pernah bersih internet saya. Kecuali ada yang sabotase ya, itu tadi anak setan tadi itu. Ini apa sih khotbah kok anak setan? Iya, saya cuma peringatkan, jangan saudara. Saudara itu kok begitu ya, jadi manusia hidup sekali aja begitu. Jadilah alat di tangan Tuhan. Anak muda itu berat cobaannya. Pornografi. Judi online. Berapa banyak orang yang bangkrut kena judi online? Ya kan? Apalagi? Narkoba. Begitu orang narkoba, masa depannya suram deh. Karena dia udah gak bisa mikir. Rusak syarafnya. Ya masih bisa bertobat, tapi udah terbatas kemampuannya. Ya, apalagi? Ya itu game. Game kelihatannya nggak bahaya tuh, sangat bahaya. Kalau sudah addicted, ketagihan game, waduh, dia udah nggak peduli hidup, main aja pokoknya, main game. Hati-hati loh, anak kecil dikasih game hati-hati. Hati-hati. Anak saya kalau main game yang educational. Educational tuh matematika, yang gambar-gambar ada matematikanya, ada bahasa Inggrisnya, yang latihan gitu, bukan yang kan game banyak yang kekerasan ya. Zombie dipancung, dia menang. Gila. Zombie dipancung kepala, dia ngelinding. Menang. Loh, ini game apaan nih saya lihat? Pantesan sering terjadi kan? Tiba-tiba anak-anak bawa pistol bunuhan di sekolahan. Itu dia pikir lagi main game. Gitu. Itu yang kesetanan tuh begitu. Udah gak usah main game lama-lama.
Ada lagi yang suka kekerasan. Kalau nggak berantem nggak puas. Sakit jiwa itu. Sukanya berantem. Ya. Ada lagi yang kelihatannya normal. Tapi ia mendengar ajaran yang salah. Firman yang salah. Akibatnya mindsetnya, pola hidupnya salah. Ada banyak pencobaan. Filosofi yang salah. Nih saya kasih tahu ya. Waduh, waktunya cepat sekali ya. Padahal masih banyak ini. Gak apa-apa, seri panjang ya. Saudara ikuti terus ya. Sebelum kita sudah ini, ada seorang ibu cerita sama saya. Pak, anak saya itu sekarang sudah nganggap saya bukan ibunya. Berani sama mamanya. Mamanya sudah tua. Terus mamanya sudah gak punya penghasilan. Dulu masih muda disekolahin anaknya. Anaknya udah sukses. Mamanya udah tua. Gimana ya kalau aku pensiun ya nak? Ya paling aku cuma bisa kasih ya 1 juta lah mah. 1 juta gak cukup buat kos, buat makan. Ya gak tahu lah mah, urusanmu sendiri. Loh, mamanya langsung. Saudara ngerti gak maksudnya? Aduh, itu pasti ke neraka itu, anak itu. Pasti, kalau tidak bertobat. Kamu tahu gak dulu kau masih kecil, tiap hari digendong ngompol, pup, ASI terus-terusan, mamanya sampai kurang tidur. Dulu kau kecil sakit, mamanya malam hari, kompres panas kamu, bawa ke dokter, meskipun gak punya uang, dia jual ini, jual itu. Mamamu nangis-nangis cari beasiswa. Tapi kau sekarang begitu ya. Saya udah dengar ini banyak loh cerita ini. Seorang anak sama orang tuanya bisa begitu loh. Nanti orang tuanya salah sedikit dibentak sama dia. Orang tuanya beli apa gitu ya, anaknya gak suka. Aku gak suka mah. Siapa suruh beli ini nih? Buang. Mamanya sakit hati, aduh Tuhan. Anakku kenapa jadi begini? Itu ya. Seandainya bisa ya. Mendingan itu gak usah dilahirkan. Mendingan udah gede gini dikecilin lagi, masukin lagi. Habis sudah gede jadi anak setan begitu. Ini bukan ngatain siapa-siapa loh. Ini supaya saudara kita semua sadar, iya ya, aku ada begitunya. Sadarlah. Nanti kalau orang tuamu mati kau nangis-nangis di kuburan. Kau beliin gado-gado, kau beliin ayam goreng, percuma. Sekarang ya bertobat, hidup kudus. Hidup kudus itu sopan sama orang tua, mengasihi orang tua. Kalau kau nggak mengasihi orang tua, kau nggak hidup kudus artinya. Ya, nggak usah ngomong gereja dulu deh, di rumah dulu aja. Kau bisa nggak jadi anak yang benar? Kalau nggak bisa, percuma yang lain udah. Kau ngomong haleluya juga percuma. Tuhan di surga lihat haleluya apanya? Kau sama orang tua aja berani. Kau pacaran aja nggak bener. Kau soal uang aja nggak jujur. Waduh, ini gawat loh. Ya, mungkin khotbah semacam ini jarang sih zaman sekarang. Tapi nggak apa-apa lah, saya khotbahkan aja daripada nggak ada yang lain. Saudara yang masih muda belajar, orang tuanya belajar juga. Supaya satu keluarga itu terjadi pertobatan bareng-bareng. Keluarga jadi harmonis. Bersama di dalam Tuhan. Amin ya. Kita harus bersedia loh hidup kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Jangan tidak. Susah Pak. Mengatasi pencobaan susah. Dicatat baik-baik. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Saya bacakan ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa mempertahankan kekudusan hidupnya itu? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
dengan firman. Jadi yang masih muda jangan malas belajar. Kalau Rabu malam itu kan ada online Bible study. Ayo belajar. Gampang online. Kapan saja bisa didengar. Bisa tanya langsung ke saya, langsung tanya boleh. Apa saja. Coba, tidak dimintain perpuluhan. Tidak dimintain apapun. Kau harus belajar. Itu maksudnya. Jangan disia-siakan. Anugerah Tuhan itu jangan disia-siakan. Ya. Jadi begini, tubuh manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ingat, yang menjadi makanan bagi tubuh kita adalah makanan fisik. Roti, beras, dan sebagainya. Makanlah yang sehat, supaya umurmu panjang. Yang menjadi makanan jiwa dan roh adalah firman Tuhan, supaya jiwa dan rohmu sehat. Kan gitu kan? Oleh sebab itu, perhatikan apa yang engkau tonton. Apa yang masuk melalui mata. Perhatikan apa yang kau dengar. Masuknya informasi itu melalui mata dan telinga, masuk ke otak. Diproses, masuk ke jiwa dan masuk ke roh. Kalau kau dengar kebenaran, jiwamu akan terang. Tapi kalau kau dengar kepalsuan, jiwamu akan gelap. Kalau kau mau hidup suci, kudus, tak bercacat, tak bercelah, dengarlah firman yang benar. Dan lakukan itu. Pencobaan boleh datang, tapi kita bisa meresponi dengan benar. Menolak, supaya tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Amin ya.